Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memasukkan rencana belanja langsung. Untuk memasukkan rencana belanja langsung, ada dua pilihan yang bisa diambil. Yang pertama adalah memasukkannya pada menu rencana belanja langsung atau memasukkan pada menu referensi komponen SSH. Yang pertama, kita akan mencoba memasukkan rencana belanja langsung pada menu perencanaan. Ini adalah tampilan menu perencanaan belanja langsung. Di sini kita lihat ada bagian anggaran. Bagian anggaran ini terdiri dari rencana pendapatan APBN, kemudian rencana belanja langsung, kemudian sisa anggaran. Ini bisa digunakan sekolah untuk memonitor supaya sisa anggaran atau rencana belanja langsungnya tidak melebihi dari rencana pendapatan. Kemudian ada tab kedua. Tab kedua di sini adalah menunjukkan jumlah status validasi setiap rencana. Jadi di bagian kanan ini ada total rencana yang kita lakukan, kemudian ada berapa validasi yang diterima, ditolak, ataupun belum divalidasi oleh pengawas. Di bagian bawah kita bisa melihat ada filter. Yang pertama adalah filter program, filter validasi, tahapan, dan uraian. Untuk filter program, validasi, dan uraian ini digunakan untuk memfilter atau mencari rencana belanja langsung yang sudah diinputkan. Kemudian untuk tahapan ini bisa diubah menjadi catur bulan, semester. Ini akan digunakan untuk menghitung rencana belanja sesuai dengan tahapan yang dipilih. Contoh per triwulan, catur bulan, semester, tahun, bulan, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat saya memfilter semua program, semua jenis validasi dengan tahapan triwulan. Maka akan muncul di sini nama programnya, nama kegiatan, nama subkegiatan, kemudian rencana belanja langsung per triwulannya, kemudian jumlah rencana belanja langsung per triwulan, dan berapa jumlah yang sudah direalisasikan. Saat kita sudah menekan tombol tampilkan, di bagian atas akan muncul lagi tab ketiga, yaitu rencana belanja per tahapan. Jadi kita bisa memonitor juga, kalau di menu anggaran itu kan monitornya dalam 1 tahun. Nah, kalau di rencana per tahapan ini, monitornya berdasarkan tahapan yang dipilih. Contohnya di sini adalah triwulan. Saya akan coba untuk memasukkan atau menghitung rencana belanjanya dengan tahapan catur bulan. Di sini bisa lihat catur bulan 1, 2, 3, pendapatan dan belanjanya. Kemudian di sini juga catur bulan 1, 2, 3, jumlah rencana, jumlah realisasi. Untuk bagian user interface di sini bisa diminimize supaya tidak terlalu memenuhi layar. Kemudian untuk tombol tambah ada di bagian atas. Saat menekan tombol tambah yang di bagian atas ini, kita harus memilih program kegiatan dan subkegiatan. Kemudian kalau di bagian bawah, dia akan otomatis langsung masuk ke subkegiatan yang ada. Contoh di sini adalah subkegiatan pelaksanaan uji coba UASBN atau UN tingkat kota. Nah, bisa lihat di sini untuk program kegiatan dan subkegiatannya sudah otomatis terpilih ya. Kemudian di sini juga ada hapus atau reset. Untuk hapus semua belanja di subkegiatan ini berarti akan menghapus semua belanja pada subkegiatan pelaksanaan uji coba UASBN tingkat kota. Kemudian untuk reset nilai semua belanja di subkegiatan ini adalah akan mereset semua nilai belanja pada subkegiatan ini menjadi 0. Ini biasanya digunakan untuk perubahan, karena pada saat perubahan itu kita tidak boleh menghapus rencana belanja yang sudah dimasukkan, hanya boleh merubah nilainya menjadi 0. Saya akan mencoba menambahkan rencana belanja untuk pelaksanaan uji coba UASBN atau UN tingkat kota. Saat menekan tombol tambah, yang pertama harus dipilih adalah jenis BOS. Di sini ada BOS reguler, kinerja, afirmasi, atau bukan dana BOS. Bukan dana BOS ini bisa jadi sekolah memiliki pendapatan lain di luar dana BOS, contoh dari sumbangan orang tua atau sumbangan alumni dan sebagainya. Untuk ini saya akan memilih BOS reguler saja.
Kemudian sumber dana, di sumber dana di sini ada bos pusat, bos provinsi, bos kota, sisa, dan sebagainya. Khusus untuk sisa, nanti akan diinputkan oleh Dinas Pendidikan supaya tidak ada kesalahan dalam memasukkan sisa bos pusat. Di sini kita pilih saja sumber dananya bos pusat. Kemudian program kegiatan dan subkegiatan udah otomatis terpilih. Kemudian untuk komponen penggunaan BOS ini sesuaikan dengan komponen penggunaan BOS yang baru. Di sini ada 10 komponen. Nah, untuk ini contoh saya akan membeli pulpen untuk kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Pada jenis belanja, kita bisa memilih dari 3, belanja pegawai, barang jasa atau modal. Untuk pulpen itu berada di barang jasa. Kemudian kode rekening ada alat tulis kantor. Kemudian di komponen SSA-nya kita bisa pilih langsung pulpen. Di sini ada banyak pilihan. Kalau misalkan ada pertanyaan mana nih yang mau dipakai gitu. Nah, jawabannya adalah sesuaikan saja, yang penting tidak melebihi nilai dari sini. Contoh saya ingin membeli pulpen yang satuannya seharga 15.000. Otomatis saya tidak bisa memakai ini. Kenapa? Karena ini maksimal harganya adalah 12.000. Maka saya akan memilih yang 16.800. Sini kita lihat standar satuan harganya adalah 16.800, tetapi ini tidak mengikat ke bawah. Dengan kata lain, kita bisa memasukkan perencanaan kurang dari standar satuan harga yang ada. Untuk rincian rencana realisasi per bulan ini tidak akan muncul sebelum kita menekan tombol merah yang ada di sini. Pada contoh di sini saya akan mencontohkan kita akan merencanakan pulpen pada catur bulan 2. Untuk catur bulan 2 itu berarti akan dimulai dari bulan Mei dan catur bulan 3 dimulai dari bulan September. Nah, untuk ada pertanyaan lagi nih, apakah untuk perencanaan ini boleh catur bulan atau harus dirinci per bulan? Sebenarnya sih bebas saja, sebenarnya bebas karena nanti waktu realisasi pun tetap harus dirinci. Tetapi untuk memudahkan, disarankan untuk memasukkan perencanaannya rinci. Jadi di sini dalam catur bulan 2 ini saya akan memilih 4 bulan, bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Kita lihat di sini sudah muncul kolom pengisiannya. Kita bisa isikan di sini contoh saya akan membeli 10 pulpen pada bulan Mei. Nah, satuan buah. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, harga satuan di sini tidak mengikat ke bawah. Jadi boleh saja kita memasukkan harganya 15.000. Kemudian untuk keterangannya wajib diisi pembelian pulpen untuk kegiatan pelaksanaan uji coba USPN. Nah, untuk merinci perencanaan ini, maka kita harus menginputkan nih tiap bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan sebagainya. Untuk memudahkan, di sini sudah disediakan tombol salin semua isian ke bulan lain. Apabila tombol ini ditekan, kita bisa melihat bahwa untuk harga satuan, volume, kemudian satuan, jumlah, dan sebagainya akan otomatis tersalin ke bulan-bulan yang lain. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau tersalin di sini kan jumlahnya pasti sama. Bagaimana kalau yang Agustus jumlahnya berbeda? Itu nggak masalah, tinggal dirubah saja. Contoh di sini di bulan Agustus, saya akan merencanakan 17 buah pulpen. Nah, bisa kita lihat di sini, bulan Mei kita akan merencanakan membeli 10 buah pulpen. Bulan Juni 10 buah pulpen, bulan Juli 10 buah pulpen, bulan Agustus ada 17 buah pulpen. Kemudian untuk harga satuan apabila berbeda gimana? Nah, itu juga nggak masalah. Contoh di sini di bulan Juli, 10 buah pulpen ini dibeli dengan harga 12.000. Ini nggak ada masalah. Yang penting tidak melebihi kode standar satuan harga yang atas. Contoh, apabila saya memasukkan di sini 17.000, sistem akan menolak karena harga satuan tidak boleh melebihi standar harga di mana di sini adalah 16.800. Setelah perencanaan semua berhasil selesai diinputkan, tinggal tekan tombol simpan.
Kita bisa melihat di sini pembelian pulpen untuk kegiatan pembelajaran uji coba UASBN sudah otomatis simpan di 4 bulan yang kita pilih atau di charter bulan 2. Kita bisa lihat di sini sesuai dengan harga yang tadi kita inputkan. Lalu kemudian ada pertanyaan, wah saya ada salah input, gimana nih, apakah bisa diubah atau harus dihapus? Tergantung kesalahannya. Apabila kesalahan kita bisa kita lihat di bagian kanan di sini ada menu ubah data. Tergantung kesalahannya. Apabila kesalahannya hanya rencana realisasi komponen BOS, jenis BOS reguler atau sumber dana, ini bisa dirubah. Satuan dan harga satuan juga bisa dirubah, keterangan juga dirubah. Tetapi yang tidak bisa dirubah adalah program, kegiatan, subkegiatan, jenis belanja, kode rekening, dan komponen SSH-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan, wah bagaimana nih kalau komponen SSH-nya salah? Itu berarti si rencana belanjanya harus dihapus dan diinputkan ulang. Contoh di sini saya akan merubah harga satuannya menjadi 14.500. Kemudian simpan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa harganya sudah berubah menjadi 145.000 gitu. Kalau misalkan ada kesalahan nih, eh, kode rekeningnya salah atau misalkan kode barangnya salah, tidak masalah, kita bisa hapus yang salah. Nah, data sudah terhapus, kemudian kita bisa inputkan ulang di sini. Kita bisa ubah misalkan pulpen. Kita ternyata membutuhkan pulpen yang seharga 30.000, maka kita bisa menggunakan kode komponen SSH yang 35.000. Saya lihat di sini bulannya charter bulan 2. Oke, keterangannya pembelian pulpen khusus untuk kegiatan pelaksanaan uji coba UASBN. Sampai di sini untuk masalah rencana belanja langsung sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan rencana belanja langsung melalui menu komponen SSH. Dari menu referensi komponen SSH, menu referensi komponen SSH ini sebenarnya adalah pencarian komponen SSH. Jadi kita bisa mencari untuk komponen-komponen yang tersedia. Kita juga bisa mengunduh dalam bentuk file Excel untuk memudahkan pencarian. Untuk mencari nama komponen, kita tinggal ketikkan aja nama yang ingin dipakai. Misalkan mencari HVS A4, ini sudah ada kode rekeningnya, kemudian kode komponennya, dan harga satuannya. Untuk menambahkan rencana belanja, kita bisa langsung masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk program jam kegiatannya, kita wajib memilih. Misalkan di komponen kompetisi lulusan, tingkat kecamatan, komponennya adalah evaluasi pembelajaran. Untuk belanja barang jasa, otomatis. Kemudian kode rekeningnya hanya ada satu, karena ini menyesuaikan dengan yang ada di sini. Menyesuaikan dengan yang ada di sini, kertas dengan harga, kemudian rencana realisasi. Contoh di sini rencana realisasi akan kita masukkan dalam 1 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat
dengan satuan rim. Contoh per bulannya kita akan membeli 7 rim dengan harga 55.000. Pembelian HVS untuk kegiatan evaluasi pelajaran. Sama seperti perencanaan sebelumnya, kita bisa menggunakan tombol salin isian untuk menyalin semua isian yang ada di sini ke semua bulan lain. Jadi kita nggak perlu input satu-satu. Sini ada data berhasil ditambahkan rencana belanja langsung. Untuk melihat mengubah menghapus data, silahkan masuk menu perencanaan belanja langsung. Kita bisa lihat di sini kalau data yang sudah kita inputkan tadi akan muncul di sini. Nah, ini tadi kertas HPS di setiap bulannya sudah ada 12. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada pertanyaan bagaimana cara menginputkan honor untuk guru dan petugas layanan khusus. Nah, di sini untuk tahun 2020 di sini sudah ada kode nama komponennya HTA 2020. Mencari komponen HTA 2020 kita sudah bisa melihat di sini nama komponennya, harga satuannya, kemudian satuannya. Contoh, misalkan guru sudah S1, guru SD sudah S1 sesuai struktur kurikulum, kemudian masa kerjanya lebih dari 2 tahun dan jam mengajarnya lebih dari 24 jam, maka kita bisa menggunakan komponen yang HTA 2020 tik 1. Di sini sudah ada semuanya berdasarkan persyaratannya. Persyaratan utama berdasarkan Juknivos yang baru adalah guru atau tenaga administrasi sekolah tersebut wajib memiliki NUPTK. Semuanya wajib memiliki NUPTK. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana memasukkan honor untuk guru yang sudah pensiun tapi dipekerjakan? Nah, sampai video ini dibuat, untuk permasalahan itu dikembalikan lagi ke kepala sekolah masing-masing sekolah. Jadi apakah mau diberi honor sesuai SSH itu boleh, nggak masalah, atau kurang dari SSH itu nggak masalah karena SSH ini tidak mengikat ke bawah. Jadi misalkan di sini tertera harga satuannya adalah 2.300.000, tapi di kenyataannya hanya dibayar 1.500.000, itu nggak masalah. Khusus untuk guru atau tenaga yang di luar dari kategori ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa ini ada 24.000, ada 48.000, ada 96.000? Nah, untuk SSH yang 24.000 ini berarti ini 24.000 dikalikan 1, kemudian 48.000 itu adalah 24.000 dikalikan 2, dan 96.000 itu didapat dari 26.000 dikalikan 4. Oke. Kemudian contoh di sini saya akan memasukkan honor untuk guru SD yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sini. Inputannya gimana? Nggak masalah. Untuk programnya kita bisa memilih pengembangan standar pengelolaan standar pembiayaan, kemudian dukungan kegiatannya adalah dukungan sumber daya dan dana alternatif, kemudian di subkegiatannya bisa disesuaikan karena di sini kita berbicara untuk honor guru, kita akan memilih subkegiatan pembayaran honor guru. Di sini ada honor tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, honor penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan dan sebagainya. Kemudian untuk komponen penggunaan bosnya sudah pasti kita masukkan pembayaran honor. Untuk jenis belanjanya belanja pegawai, kemudian kode rekeningnya sudah pasti, honorer pegawai honorer tidak tetap. Nah, untuk pembayarannya pasti harus direalisasikan selama 1 tahun. Oke.
Apabila ada 3 guru yang memenuhi syarat tersebut, untuk volumenya kita isikan dengan angka 3. Di sini bisa kita lihat dengan satuan orang per bulan. Oke. Pembayaran honor guru tidak tetap. Bayaran guru non ASN. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan salin semua isian untuk mengisikannya secara otomatis supaya tidak perlu menginput ulang satu persatu ya. Oke, setelah selesai kita tinggal tekan tombol simpan. Kemudian untuk masalah yang lain, contoh bagaimana untuk masalah TU, sesuaikan saja penginputannya sama. Yang mungkin agak berbeda adalah honor guru yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam. Ini biasanya kalau untuk SD itu guru mata pelajaran, kalau SMP mungkin ada yang seperti ini karena ada guru kelas di SD. Contoh di sini saya akan masukkan honor guru SD yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam tetapi memenuhi persyaratan yang lain seperti minimum S1 dan masa kerjanya lebih dari 2 tahun. Rencana realisasi bisa kita kemudian tadi standar pembiayaan, kemudian dukungan sumber daya, di sini pembayaran honor guru, komponennya adalah honor. Oke, karena ini dihitung per jam, jadi kita menggunakan pengalian di sini. Contoh, oke. Contoh di sekolah ada dua guru, yang dua guru honorer yang dimana jam mengajarnya kurang dari 24 jam, maka di sini adalah 2 orang. Kemudian dengan jam mengajar per minggunya katakanlah 20 jam. Oke. Pembayaran honor guru mapel non ASN. Nah, kita bisa lihat di sini pembayaran honor guru ASN untuk 2 orang dengan jam mengajar 20 jam itu adalah 2 dikali 20 dikalikan 96.000. Berarti pengeluarnya adalah 3.840.000 per bulan. Oke. Kemudian yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara memasukkan perencanaan belanja listrik. Untuk perencanaan belanja listrik itu ada 2 jenis yang dihitung per kWh, dihitung menggunakan pulsa listrik. Kita lebih menganjurkan untuk menghitung listriknya ini berdasarkan kWh. Nama komponennya kita bisa melihat, kita bisa mencari nama komponennya tarif tenaga listrik. Kita bisa ngeliat di sini untuk tarif tenaga listrik sini ada yang 1.600 dan 100.000. Bedanya apa? Kalau 1.600 ini kita menghitung per kWh. Kalau untuk 100.000 ini sudah fix hitungannya berdasarkan pulsa. Biasanya untuk listrik prabayar. Sebenarnya nggak ada masalah mau pakai yang manapun juga, tapi disarankan menggunakan ini untuk yang seharga 1.600 ini. Kenapa disarankan menggunakan 1.600? Karena untuk perhitungannya jadi lebih enak gitu. Contoh begini, biasanya rata-rata per bulan sekolah itu membayar listrik berapa gitu. Katakanlah untuk setiap bulan itu membayar listriknya 500.000. Nah, apabila harga satuannya adalah 1.600, kita tinggal bagi dengan 1.600. Berarti untuk setiap bulannya itu sekolah menggunakan 312,5 kWh.
312,5 kWh ini bisa kita bulatkan ke atas menjadi 313 kWh. Tuh. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau misalkan diisi 313 berarti perencanaannya terlalu besar. Nah, lebih baik perencanaannya terlalu besar dan realisasinya kecil dibandingkan perencanaannya terlalu kecil sedangkan untuk realisasinya terlalu besar. Jadi disarankan apabila memang untuk sebulannya itu membayarnya 500.000, disarankan di perencanaannya dilebihkan. Contoh menjadi 320. Nah, maka di sini ada 512.000 gitu. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi realisasi pembayaran listriknya yang lebih besar daripada yang sudah direncanakan gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah setiap bulan merencanakan 500.000 terus tiba-tiba naik. Nah, kita tidak perlu lagi merubah perencanaan gitu karena mau gimana pun juga realisasi harus mengikuti perencanaan. Kalau misalkan realisasinya lebih kecil, tidak masalah, tetapi realisasi tidak boleh lebih besar dari perencanaan. Oke, untuk contoh di sini kita akan merencanakan sebesar 320 kWh per bulan. Oke. Untuk pembayaran listrik, untuk programnya kita bisa memilih program pengembangan standar pembiayaan, kemudian kegiatannya adalah pengelolaan keuangan dengan subkegiatan pembayaran listrik, pembayaran rekening listrik. Untuk komponen bosnya adalah langganan daya dan jasa. Langganan daya dan jasa, jenis belanjanya merupakan belanja barang jasa, belanja listrik, tarif tenaga listrik 1.600. Nah, sesuai dengan perhitungan yang tadi, 512.000 itu berarti 320 kWh per bulan. (320) dengan satuannya kWh kilowatt hour. Oke. Pembayaran listrik rutin. Oke. Nah, di sini 320 dengan jumlah perencanaan 512.000 per bulan. Kemudian kita simpan. Mungkin sekian pembahasan untuk masalah rencana belanja langsung. Di bagian berikutnya masih akan membahas mengenai rencana belanja langsung, kemudian validasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan realisasi, pencatatan inventaris, dan bermasalah laporan. Terima kasih.